Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Caksono dengan NIM 2024 10102082 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 6 yaitu K-means clustering. Untuk tugasnya sendiri yaitu melakukan clustering pada dataset iris yang memiliki 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Lalu tampilkan scatter plot menggunakan clustering. Clusterlah dataset iris dengan nilai K2, K3, dan K4. Tampilkan scatter plot setelah clustering. Menganalisa perbandingan tentang scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Lalu yang terakhir yaitu menentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Untuk langkah-langkah tersebut yaitu langkah-langkah yang dilakukan terhadap kombinasi atribut sepaleng sepal width, sepaleng petal width, sepal width, petal width, dan petaleng petal width. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, kita butuh yang namanya iris CSV. Nah, lalu setelah kita masukkan iris CSV-nya, kita mengimport pandas SPD, lalu import K-means yang ada pada sklearn cluster, lalu import min-max scalar dari sklearn preprocessing, dan mengimport pyplot dari matplotlib SPLT. Lalu ada df pdread CSV, yaitu kita memasukkan data CSV-nya tersendiri, dan df ini yaitu menampilkan data yang ada dalam CSV, data 5 kolom teratas. Lalu kita masuk dalam sepaleng sepal width. Yang pertama ada df slsw, yaitu sepaleng sepal width, df sepaleng sepal width, dan kita ada fungsi head yaitu menampilkan 5 kolom teratas. Lalu setelah itu kita akan masuk dalam langkah pertama yaitu menormalisasi min-max. Kita menggunakan scalar min-max scalar, scalar fit df slsw sepaleng. Fit tersendiri yaitu menghitung nilai max dan min dari sepalengnya, dan terdapat df slsw sepaleng sama dengan scalar transform. Transform sendiri adalah salah satu dari tahap normalisasi. Itu dari sepalengnya. Sama juga terhadap sepal width-nya, kita menggunakan fit pada sepal width-nya, lalu menggunakan transform juga untuk menormalisasi sepal width-nya juga. Lalu kita run. Dan tampilannya akan seperti berikut. Lalu langkah yang kedua, scatter plot-nya akan ditampilkan, yaitu lebih tepatnya scatter plot yang belum di clustering. Yang pertama ada plt scatter df slsw sepaleng df slsw sepal width, dan x labelnya akan dikasih keterangan yaitu sepaleng, dan y labelnya akan dikasih keterangan sepal width, dan nanti akan menampilkan scatter plot seperti ini. Sepal width yaitu y label dan sepalengnya merupakan x label. Lalu langkah yang ketiga yaitu clustering dengan nilai K2, K3, dan K4. Nah, yang pertama K2 berisikan K-means and cluster 2.
N cluster di sini merupakan nilai K-nya, karena di sini nilai K-nya K2, K3 dan K4. Jadi K2 sendiri N clusternya merupakan 2 dan disusul dengan fungsi random state yang berfungsi untuk menetapkan nilai agar tidak lebih dari 100, lalu disusul pred K2, lalu fit predict DFS SW sepaling sepalwit. Begitu juga dengan K3 dan K4. Di sini bedanya didapat dari klasternya saja, klasternya saja, karena sesuai dengan nilai K-nya sendiri. Lalu kita akan print untuk menampilkan dari clustering nilai K-nya. Dan tampilannya akan seperti berikut. Lalu setelah itu kita akan menghitung nilai centroid. Di sini ada cluster 2 yang diperuntukkan untuk K2. Lalu ada cluster center. Cluster center ini di sini merupakan fungsi yang ditujukan untuk mencari centroid sendiri. Dan jika di run akan menampilkan seperti berikut. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu scatter plot setelah clustering. Kita akan menampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, di sini yang pertama kita akan menentukan ukuran lebar dan tinggi dalam bentuk inci. Jadi di sini 15 adalah lebar dan 5 adalah tinggi. 15 inci lebarnya dan tingginya 5 inci, seperti itu. Nah, lalu kita akan menampilkan 3 kolom atau 3 scatter plot. Dalam scatter plot yang pertama ini PLT subplot 131. Nah, 131 ini yang pertama satunya ini adalah baris, tiganya ini adalah kolom, dan satu ini adalah urutan. Lalu DF1 dan DF2. Jadi nilai K yang terdapat dalam klasternya sendiri akan dibagi ke DF1 dan DF2. Di DF1 terdapat nilai 0 dan DF2-nya sendiri terdapat nilai 1. Nah, dan DF1-nya sendiri terdapat sepaleng dan sepalwidth yang berwarna biru. DF2-nya terdapat sepaleng dan sepalwidth yang berwarna merah. Nah, untuk cluster centernya sendiri atau centroidnya sendiri dibedakan menjadi warna hijau. Lalu untuk X labelnya akan diberi keterangan yaitu sepaleng, dan Y labelnya akan diberi keterangan yaitu sepalwidth. Di sini kita akan menampilkan keterangan warna atau legend menggunakan legend yang nantinya akan ditampilkan ke dalam scatter plotnya sendiri. Yang dalam tabel legendnya sendiri ada DF1, DF2 dan centroid. Begitu juga dalam scatter plot selanjutnya.
Nah, di sini akan menampilkan tiga scatter plot, tiga kolom, yaitu satu baris seperti ini, tiga kolom, 1 2 3, dan scatter plot di sini sebelah kiri merupakan satu, yang tengah dua, dan yang kanan sendiri adalah tiga, gitu. Ya, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke langkah menganalisa perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk scatter plot yang sebelum di clustering seperti ini. Di sini scatter plotnya data yang ada di dalamnya hanya memiliki satu warna, yaitu warna biru, yang akhirnya akan lebih susah diidentifikasi. Namun jika scatter plotnya sudah di clustering, kita akan bisa melihat data yang ada di dalamnya ini berbeda-beda dan dibagi. Seperti ada K2-nya. K2-nya terdapat DF1, DF2, dan centroid, dan memiliki warna tersendiri yang berfungsi untuk membedakan. Jadi akan lebih mudah diidentifikasi seperti itu. Lalu untuk langkah yang terakhir, yaitu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. K terbaik yang dimaksud di sini adalah K yang terbaik dari kombinasi atribut dari keempat atribut ini. Keempat kombinasi atribut ini. Nah, untuk K terbaiknya rata-rata terdapat dalam K3. Tetapi dalam menentukan K terbaik itu tidak bisa dipukul rata, karena kita harus menganalisa secara visual satu persatu. Dan untuk mempersingkat, jadi kita ambil rata-ratanya saja. Jadi K yang terbaik rata-ratanya adalah K3. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.